Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Kita berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita memasuki tema 8, subtema 3, pembelajaran 6. Pelajaran pertama yang dibahas adalah SBDP dengan materi mengamati berbagai hasil karya seni 3 dimensi. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Materinya mengidentifikasi sifat tokoh utama cerita. Yang ketiga adalah PLBJ dengan materi mengenal fasilitas umum kesehatan puskesmas. Dan yang terakhir adalah tugas tema. Kita mulai dengan pelajaran pertama, SBDP. Karya 3 dimensi dapat dibuat dari berbagai bahan. Yang pertama adalah karya 3 dimensi terbuat dari kertas. Karya 3 dimensi dari kertas dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuatnya yaitu kertas, gunting, dan lem. Contoh karya 3 dimensi dari kertas yaitu bentuk rumah, pohon, mobil-mobilan, dan manusia yang dibuat dari kertas. 2 adalah karya 3 dimensi terbuat dari kayu. Karya 3 dimensi dari kayu dibuat dengan cara digergaji dan disatukan dengan paku. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan karya 3 dimensi yaitu kayu, gergaji, paku, dan palu. Untuk contoh karya 3 dimensi terbuat dari kayu yaitu meja, kursi, dan lemari. Ketiga, karya 3 dimensi terbuat dari plastisin atau tanah liat. Karya 3 dimensi dari plastisin atau tanah liat dibuat dengan cara membentuk. Bahan yang digunakan untuk pembuatan karya ini yaitu plastisin atau tanah liat. Plastisin atau tanah liat dibentuk dengan tangan. Contoh karya 3 dimensi dari plastisin atau tanah liat yaitu bentuk berbagai binatang yang dibuat dengan plastisin. Pelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia. Tokoh-tokoh di dalam sebuah cerita fiksi memiliki sifat masing-masing. Sifat-sifat tokoh di dalam cerita bisa diketahui dari penjelasan penulisnya. Sifat tokoh bisa pula diketahui dari ucapan, tingkah laku, dan pemikiran si tokoh di dalam cerita. Gambaran fisik, pakaian, serta benda-benda lain yang berada di sekitar tokoh berfungsi memperkuat sifat seorang tokoh. Pelajaran terakhir, PLBJ. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Di Indonesia, puskesmas merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Konsep puskesmas dilahirkan tahun 1968 ketika dilangsungkan Rapat Kerja Kesehatan Nasional pertama di Jakarta. Upaya kesehatan masyarakat esensial tersebut adalah pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan.
disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. Materi hari ini sudah Ibu sampaikan, dan sekarang kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema pertama adalah SBDP, membuat karya 3 dimensi. Anak-anak, buatlah satu karya 3 dimensi yang terbuat dari kertas, kayu, plastisin, atau tanah liat. Jadi, kalian cukup membuat salah satu karya 3 dimensi. Boleh kalian pilih membuat dari kertas, membuat dari kayu, atau membuat dari plastisin atau tanah liat. Untuk tema karya dari 3 dimensi adalah bebas, jadi kalian bisa membuat apa saja, asalkan dipilih dari bahannya, apakah kertas, kayu, plastisin, atau tanah liat. Laporan pengumpulan tugas SBDP sampai besok, yaitu hari Kamis. Tugas kedua, Bahasa Indonesia. Bacalah cerita yang berjudul Taman Rumah Pohon. Dibaca cerita dengan saksama. Ini masih lanjutan ceritanya. Apabila kurang jelas untuk bacaannya, kalian bisa membaca di buku tema. Setelah kalian membaca cerita, jawablah 2 soal berikut. Tugas terakhir, PLBJ. Bukalah buku paket PLBJ halaman 157. Lihatlah soal bagian B dan bagian C. Bagian B ada 5 soal, bagian C ada 5 soal. Soal ditulis, langsung jawaban. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.